karena memang Pertamina ruwet. Ratusan perusahaan, bukan hanya anak, bukan hanya cucu, sampai cicitnya. Pak Asep dan kawan-kawan semua, rapat kita soal rapat kerja mengenai anggaran dan evaluasi. Anggaran sudah diketok, anggaran sudah diberi, anggaran sudah diterima, anggaran sudah dijalankan. Saatnya kita tanyai, apa hasilnya? Kira-kira begitu. Di antara pidana khusus ini yang selalu kita geluti di 5 tahun terakhir, ialah soal BBM yang oleh Presiden Prabowo diangkat menjadi satu kata kunci kedaulatan pangan, energi, dan air. Which is bagus sekali menurut saya. Dan bertahun-tahun, setidaknya di periode yang lalu, sebelum diangkat kasus yang kita persoalkan, hampir tidak pernah Kejaksaan Agung menyentuh Pertamina. Tapi setelah kita mulai soal Pertamina ini, baru cepat sekali bergulir dan sekarang good. Dan kita buka, ada soal darurat energi, khususnya BBM itu. Kalau saya mau ambil yang kecil saja, ketika bencana datang ke kampung kami di Sumatera Utara, Sumatera Barat, bahkan Aceh, tidak semata-mata BBM itu berat sampai ke lokasi, di jantung kota Medan pun antri dia. Dan daya tahan BBM kita 20-30 hari saja. Dan kalau ini kita biarkan, inilah yang kita sebut darurat itu. 1-1,2 triliun tiap hari negara membelanjakan atau membeli dolar untuk menyiapkan daya tahan energi kita yang masih import ini. Saya tidak kaget kalau Donald Trump harus menyerang dan menangkap Presiden Venezuela. Ternyata dari sekian banyak alasannya adalah pada sektor energi ini tadi. Dan energi ini dalam konteks dunia dalam keadaan tidak baik-baik saja. Karena itu, Pak Jampitsus, saya mengapresiasi Kejaksaan Agung berani masuk ke sektor ini. Seingat saya memulai ini waktu itu dari Riau. Ketika Pertamina ini kita bagi dua, hulu dan hilir. Hulunya bagaimana mengambil supaya banyak cadangan minyak kita, hilirnya bagaimana mendistribusikannya. Yang hilir, kami repot sekali di lapangan, di dapil kami. Karena SPBU hanya sampai di kecamatan, dari kecamatan sampai ke desa-desa itu masih ada 80 km. Maka keluarga dan sahabat-sahabat saya terpaksa membeli BBM itu pakai jerigen. Kami sebutnya along-along. Ditangkap polisi itu, katanya benimbun. Jaksa menghukum pula lagi dia. Padahal negara tidak mampu mendistribusikan BBM itu sampai ke rumah masyarakat, padahal itu kewajiban negara. Nah, saya ingin mengangkat soal BBM ini, Pertamina ini menjadi isu besar sekali dan memasukinya. Bang Febri, saya coba cari dakwaan yang Anda susun terhadap Ripa Siahaan, Edward Corner, Maya Kusmaya, Toto Nugroho, Hasto Wibowo, Martin Hendranata, Alfian Nasution. Dalam bersamaan mereka, saya coba baca, berat sekali memahami dakwaan ini karena memang Pertamina ruwet. Ratusan perusahaan, bukan hanya anak, bukan hanya cucu, sampai cicitnya. Berat sekali, ini kapal besar yang sedang mogok dan macet. Sementara negeri ini kita gantungkan kepada BUMN kita ini. Nah, karena itu saya mulai dari hulu dulu, yaitu yang dulu saya coba angkat, PHR, Pertamina Hulu Rokan, yang sejak dahulu kala memberi terbanyak kepada Indonesia, ke pusat, setelah di kampung saya Pangkalan Brandan dan Pangkalan Susu. Disitulah sumber yang paling banyak. Ditargetkan sekian ratus ribu barel per hari, tidak pernah tercapai. Bisa sengaja nggak bisa dibuat nggak tercapai, sehingga importnya terus berjalan. Dipelihara begitu panjang. Anda masuk.
Di antara semua saya coba memahami soal Pertamina ini, ternyata urusan kecil, namanya geomembran. Nggak ada yang tahu apa itu geomembran. Plastik itu. Plastik untuk kalau dia rig ngambil bawahnya itu kan B3-nya lengkap, harus ditampung dia dalam kolam, dibuat plastiknya. Kalau nggak ada ini, nggak akan ada minyak itu. Karena itu saya kejar geomembran ini. Apa geomembran? Dan apa yang terjadi di geomembran? Kecil kelihatan, tapi ratusan miliar juga. Saya sendiri yang melaporkan ini, mengantarkan dokumen ini ke Kejati Riau. Tidak bisa diangkat. Mudah sekali. Hasil analisa pendapat hukumnya Kajari Jakarta Pusat menemukan temuan itu. Yang paling sederhana kira-kira gini, Pak. Karena kita nggak bisa lihat. Harus berkualitas itu, geomembran. Kelasnya supaya tidak tercemar. Limbahnya itu. Chevron meninggalkan ini kepada kita. Dana untuk mengambil alih atau menyelesaikan limbahnya 7,5 triliun. Saking besarnya untuk mengubah atau menjaga tidak terjadi tercemar itu. Sampai sekarang dana itu tidak tahu kemana itu. Nah oleh karena itu, ketika geomembran hanya di bawah, ketika ditutup, tidak terlihat siapa yang bisa meriksa itu. Apa yang terjadi geomembran itu? Ya udah sambung pun jadilah, asal ada di situ. Saya concern di situ. Itu paling hulu, itu kilometer nolnya. Nah, apa yang terjadi itu paling hulu? Tentu ada di situ, pastilah ratusan sampai ribuan triliun untuk membeli ini dan seterusnya. Jadi sampai sekarang nggak pernah diangkat ini, nggak diselesaikan. Bahkan dijawab oleh Kejati Riau, nggak ditemukan kejahatannya. Karena apa? Karena itu masuk PSN. Saya kira ini salah betul. Untunglah seminggu setelah kami raker ke sana, Bang Febri dan kawan-kawan menyelesaikan di hilir. Yang 7 tadi, itu hilir Pak. Yang Patra Niaga. Tapi yang Hulu Rokan, yang tadi hasil, ini berat sekali. Jadi nggak seimbang antara yang seharusnya kita temukan banyak supaya tidak import, yang di sini kita kejar-kejar. Nama-nama itu cukup banyak. Yang uniknya itu adalah bahwa di dalam di situ ada banyak anak perusahaan yang kemudian harus dikejar. Nama-nama itu yang menjadi soal. Mana lagi di Pertamina yang menjadi concern, Pak? Kalau kita lihat gedung-gedung, sering sekali tuh nyewa gedung yang masih bagus, bikin yang baru, ratusan miliar juga. Ini kalau kita mau ngomong yang BUMN kita ini, harus diselamatkan ini Pak Pertamina. Karena memang kedaulatan energi ada di situ.